Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kiri kita ini nampak adalah sebuah masjid, adalah Masjid Ijabah ya. Kelihatan? Oh, udah. Masjid Ijabah. Mari kita ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum ya ahlul baqi al-barakat wa rahmatullah wa barakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada wudunya semua? Alhamdulillah, berarti kita sudah dapat sunnahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa ata ila masjidin Quba fa shalla bihi rak'ataini. Karena koreksi kita masing-masing, diri kita masing-masing, karena seperti apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang lebih baik. Oleh karena itu, agenda ibadahnya para bapak dan ibu sekalian, terutama kita semua tentunya untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala ini adalah semata-mata untuk mendekatkan diri, memperbaiki diri kita agar lebih baik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satunya seperti yang sekarang ini kita akan ke Masjid Quba. Kita akan melaksanakan sholat sunnah dua rakaat di sana. Dan Masjid Quba, Bapak Ibu sekalian, Dhifullah Dhifurrahman, adalah masjid yang pertama dibangun di dalam Islam di masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga disiratkan di dalam Al-Quran, karena Masjid Quba itu dibangun atas dasar takwa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika yang dimaksud atas dasar takwa tersebut, ketika Rasulullah SAW ingin membangun masjid, berkumpul dengan para sahabat, tanpa dimintai sumbangan, tanpa dimintai bantuan, para sahabat sudah berinisiatif sendiri di dalam hatinya untuk menyumbangkan segala sesuatu yang ada di dirinya, yang dia mampu, yang para sahabat mampu untuk pelaksanaan pembangunan Masjid Quba tersebut. Itulah yang dimaksud atas dasar takwa. Ya, adapun mungkin sekarang Bapak Ibu sekalian seperti yang barusan kita laksanakan, yaitu ditarik untuk melaksanakan sumbangan, ya, itu agar kita terbiasa ketika ada sesuatu di hadapan kita, terutama di dalam masjid ya, atau musalla dan sebagainya, kita melihat mungkin ada yang kurang pantas, kita tergerak hati kita agar terbiasa kita mengeluarkan sedekah kita untuk memperbaiki hal tersebut. Yang ada di sampingnya Masjid Quba, yang ada bangunan baru itu. Karena sesungguhnya saya sendiri, kata Rasulullah SAW, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari itu minimal 70 kali. Minimal 70 kali atau 100 kali. Nah, apalagi kita umatnya Rasulullah yang penuh dosa. Rasulullah yang sudah diwaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kadang kakinya bengkak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah agar kita mengikuti rampahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan agak sebelah kiri sudah terlihat ya menara Masjid Quba. Bagi yang belum pernah, insyaallah di sini Bapak Ibu sekalian kita hanya sholat 2 rakaat ya, karena sekarang waktu duha sudah masuk. Silahkan nanti langsung diteruskan sholat duha, tapi jangan rakaatnya diambil semua, 2 rakaat aja cukup ya. Kalau mau sholat duha, insya Allah sama-sama dapat. Setelah sholat tahiyatul masjid, paling full begitu, sholat tahiyatul masjid, baru sholat sunnah mutlak, baru sholat duha 2 rakaat. Berarti semuanya 6 rakaat dengan 3 salaman. Dari situ baru berdoa masing-masing, doakan keluarga-keluarganya agar semuanya bisa sampai ke tempat yang sudah Bapak Ibu sekalian sampai tersebut dan melaksanakan sholat sunnah 2. Sangat macet, jadi hati-hati Ibu-ibu, karena walaupun di dalam masjid ini bukannya tidak ada copet ya, karena tidak semuanya orang itu mau beribadah. Kadang ada yang memanfaatkan orang yang beribadah untuk mendapat keuntungan, yaitu
هذه العجوة وهذه عجوة وهذه عجوة وهذه عجوة وهذيك عجوة وهذا حنبر المدينة. Lurus ya ibu-ibu ya. Ashabihi ajma'in. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hamba Allah yang dibesarkan dalam kesulitan dan kepahitan. Usia ketika lahir bapak sudah tiada. Usia 5 tahun ibunya wafat. Usia 7 tahun Rasulullah sudah mulai mencari nafkah sendiri menggembalakan kambing. Usia 12 tahun perjalanan pertama ke luar negeri. Usia 25 tahun sudah 16 kali ke luar negeri. Jadi Muhammad muda itu sangat terkenal, diberi gelar Al-Amin, manusia yang sangat kredibel. Jadi Rasul ganteng tapi tidak disebut si ganteng, Rasul gagah tidak disebut si gagah, tapi disebut manusia Al-Amin, sangat jujur terpercaya. You understand what I'm saying? Okay, good. It's my friend came from United States. How are you? Pak Ine? Ya, alhamdulillah. Tahu Pak Ine? Fine. Sampai di mana tadi? Pak Ine. Jadi, kalau orang ingin karir hidupnya bagus, maka karir terpentingnya adalah jujur terpercaya. Semua kebaikan datang dari kejujuran. Orang jujur akan melahirkan kebaikan, kebaikan melahirkan menjadi ahli sorga. Orang yang tidak jujur, kebaikannya akan tersembunyi, kebaikannya baik pura-pura untuk menyembunyikan ketidakbaikannya. Maka pastikanlah, siapapun yang ingin selamat dunia akhirat punya kebaikan, harus jadi orang yang jujur. Sidik itu adalah sama lisan, perilaku, dan hati. Nah, orang yang munafik itu tidak sama antara mulutnya, perilakunya, dan hati. Ibu mau punya, bapak mau punya istri jujur? Mau. Jawab Pak. Bapak mau punya istri jujur? Mau. Please jawab Pak. Mau? Mau. Walaupun bapak tidak jujur. Inilah lelaki.
Mau punya istri jujur, dia sendiri baru ditanya nunduk. Ibu mau punya suami jujur? Yang jelas Bu, mau punya suami jujur? Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Ya, dua-duanya. Kata Pak Miftah Farid, di Indonesia ini yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji banyak, yang kurang banyak tuh yang jujur. Bu, Pak, kalau orang jujurnya ikhlas, bahagia. Jauh lebih baik dihina karena jujur daripada dipuji karena tidak jujur. Karena kalau jujur Allah suka. Kalau Allah suka hati tenang. Kalau tidak jujur Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka pasti hati gelisah. Walaupun punya segala-gala, kalau hati tidak tenang tidak punya apa-apa. Benar? Maka pastikanlah hadirin, sepulang dari tempat ini menjadi manusia yang jujur terpercaya. Jujur itu tidak harus menceritakan segala-galanya. Ya, misalkan datang orang kulitnya hitam, saya jujur. Wajah kamu hitam, jelek, pesek, saya jujur loh. Hasilnya ditonyok hadirinnya. Jadi jujur itu bukan mengatakan segala yang ada, tapi ketika diperlukan maka kita katakan yang sebenarnya. Kita ini dihormati orang karena Allah menutupin aib. Benar? Benar, Nek? Nek kalau dibuka aibnya bagaimana, Nek? Jadi remaja lagi kan? Jadi Allah menutupi dosa kita supaya kita tobat, bukan supaya dijelaskan. Ya, kita mah artis atau teh ya. Sudah, sini lihatnya tuh. Ya udahlah, demikian aja lah hadirin sekalian. Mau tahu rahasia akhlak ada 3, namanya 3 sa. Ulangi. Yang pertama, saya aman bagimu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu adalah orang lain tidak terganggu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Artinya akhlak yang pertama adalah tidak ganggu orang. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Saya menyenangkan bagimu. Apa, Bu? Jadi orang Islam yang berakhlak baik amalkan 5S. 1, bukan sayang, senyum. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Ibu, nggak boleh begitu. Saya sedang ceramah, Bu. Ibu, ya. Terus ya. Ulu. Ya, sampai masih kalah. Ya, begitulah, tiada yang kebetulan. Ibu lain kali lagi ceramah ya, Bu ya. Minta maaf. 1 apa? Saya aman bagimu. Yang barusan kurang aman, ya. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Dan yang ketiga, nah, puncak akhlak khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Kenapa kita belajar? Supaya banyak manfaat dari hidup kita. Kenapa kita cari nafkah? Supaya banyak manfaat. Jadi hidup ini mencari ilmu, mencari nafkah adalah untuk manfaat. Karena kita ini tidak akan memakan semua yang kita miliki. Benar? Sebanyak apapun tabungan, paling catatannya yang ada. Lihat enggak, megang enggak, makan enggak. Apalagi sudah kepala 5 ya, sudah asam urat, kolesterol, diabetes sudah. Lihat duren juga cuman lihat cucuknya aja.
Makanya Bapak Ibu yang baik, sepulang dari sini jangan ragu-ragu untuk menafkahkan harta, tenaga, waktu, ilmu, karena yang dibawa mati itu justru yang manfaat. Rezeki itu cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya bukan punya kita, hanya ngaku-ngaku. Coba, villa itu rezeki siapa? Pembantu. Yang punyanya jarang, paling bayar cicilannya. Pembantu. Kenapa bibi langsing-langsing? Karena berenang tiap hari. Si mamang segar, kita aja bagian stres. Makanya kalau pengen punya villa jadi, ya alhamdulillah. Para pembantu sekalian, ya, jadi, waduh, ini sombong. Ibu dengan pembantu itu Bu cuma masalah takdir. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, pembantu lahir di orang tua ibu, ibu lagi ngepel sekarang, jangan somse ya. Dan kita jadi gini tuh bukan karena hebat-hebat amat, karena takdir. Benar? Pak Tito itu paling sebel tuh sama polisi. Makanya sekarang jadi Kapolri. Loh itu kemarin waktu ceramah di Istiqlal, saya itu paling sebel lihat polisi. Diterima kemana-mana, akhirnya ke Akabri. Pas keterima di Akabri, ternyata mau sekolah kedokteran, harus bayar ganti seleksinya itu. Jadi kepaksa, dan yang paling tidak mau jadi polisi, ternyata jadi. Takdir mah nggak bisa kemana-mana. Benar? Makanya udah mulai saat ini pulang dari sini tuh pikirannya bagaimana hari-hari yang tersisa ini penuh manfaat. Setuju? Tenaga, waktu, ilmu, kedudukan, apa aja, yang penting hidup ini manfaat. Barulah itu menjadi rezeki kita. Apa yang kita ngaku-ngaku belum tentu rezeki kita, kecuali sudah jadi manfaat di jalan Allah. Terima kasih nenek, mama, uyut-uyut, aki-aki ya. Ini tersinggung. Ya sok atau tante ya. Jangan lupa pulang dari sini harus rajin ke masjid. Laki-laki yang tidak ke masjid namanya lelaki soleha. Harus ke masjid ya. Juga sholat isya berjamaah pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Masya Allah ya. Usahakan semua jadi donatur masjid, karena masjid itu perlu biaya. Jangan sampai kita ke masjid dibiayain orang lain. Harus kita potong gaji kita khusus untuk masjid. Itu rumah Allah. Jangan sampai kita dibiayai orang lain, karena pasti masjid punya biaya operasional dan kitalah yang membiayainya. Siap semuanya? Siap. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan lupa 3 sa. Ya, sa pertama apa? Saya Abdullah Gimnastiak ya. Saya yang kedua. Apa yang kedua Pak? Jangan curiga ya. Saya ikut KB, 2 saja cukup ya. Terima kasih keluarga besar. Wah. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Cukup karena kita harus melaksanakan yang lain. Nanti sore seperti biasa pada asar ada kajian ya. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Pak, Bismillah. Pak Heru, sini. Bawa pohon. Bismillah. Ya, kita foto Bismillah, Pak.